Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran subtema 2 perubahan cuaca di pembelajaran ketiga. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ayo, tetap semangat ikuti pelajaran hari ini. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk, kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti gambar berikut. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Amati gambarnya. Sekarang bandingkan setengah bagian kue coklat dan sepertiga bagian kue vanila. Nah, ternyata setengah lebih besar daripada sepertiga. Sekarang bandingkan juga 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ternyata 2/2 lebih besar daripada 2/3. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, anak-anak, ayo bandingkan potongan kue yang baru saja dipotong oleh Siti. Yang pertama, 2/4. Lebih sedikit atau lebih kecil daripada 2/3. Yang kedua, 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Ketiga, 3/4 lebih kecil daripada 3/3. Siti memotong setiap bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nah, sekarang bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari.
Ayo anak-anak simak dan amati potongan-potongan kue coklat dan kue vanila milik Siti. Yang pertama, seperempat lebih besar dari seperenam. Kedua, 2/4 lebih besar daripada 2/6. Ketiga, 3/4 lebih besar dari 3/6. Dan yang keempat, 4/4 lebih besar dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Dan apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahannya. Nah, itulah kesimpulan dari membandingkan bilangan pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrem adalah istilah dari tema perubahan cuaca. Berikut ini artikel yang mereka pertemukan. Ayo simak artikel-artikel tersebut. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas.
Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ini adalah salah satu istilah yang sama saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Bani, dan Udin serta Edo pamit pulang. Tak lupa mereka bersalaman dengan Ibu Siti. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang pecahan dan kata khusus dalam artikel. Anak-anak tetap belajar, rajin membaca, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.